saya Nesa Fatia Poto, saya Dea Ananda Gumarung, dan saya Putri Tifai Verify. Di video ini kami akan mewawancarai pimpinan daripada Pondok Pesantren Karya Pembangunan ini mengenai sejarah Pondok Pesantren ini. Jadi sekarang kita sedang berada di Pondok Pesantren Karya Pembangunan, yang mana kita sedang bersama dengan pimpinan pondok. Mungkin Bapak bisa mengenalkan diri sebelumnya. Baik, saya Muhammad Syekh Azhar, pengasuh pesantren Pondok Karya Pembangunan Manado. Kemudian saya pengasuh menggantikan almarhum Kiai Haji Rizal M. Nur, yang merupakan ayah saya sejak tahun 2016 menjabat sebagai pengasuh. Selanjutnya, silakan. Terima kasih Bapak atas pengenalannya. Langsung saya di pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sejarah awal berdirinya Pondok Karya Pembangunan ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Pondok Karya Pembangunan ini adalah merupakan monumental MTQ tahun 1977. Jadi tahun 1977 itu Kementerian Agama mengadakan Musobaqah Tilawatil Quran yang ke-10, dipusatkan di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Sulawesi Utara jadi tuan rumah. Kemudian setelah diselenggarakan MTQ itu, seperti biasanya Kementerian Agama atau waktu itu Pak Menteri Mukti Ali ingin ada suatu kenangan di Sulawesi Utara, bahwasanya pernah diselenggarakan Musobaqah Tilawatil Quran itu, karena dia event nasional dan setiap provinsi bergantian menyelenggarakan. Ketika sudah selesai kegiatan, kemudian Profesor Menteri Agama Pak Mukti Ali menyatakan, saya ingin ada pesantren yang menjadi monumental MTQ itu. Jadi dulu di sini adalah tempat penginapan peserta, dibangun oleh pemerintah. Nah, bekas bangunan tersebut itu otomatis karena dikatakan oleh Pak Mukti Ali harus dijadikan pesantren, jadilah dia PKP ini. Ada dua monumental itu, jadi PKP dengan Islamic Center, Masjid Raya Ahmad Yani, beserta sekolah-sekolah itu semuanya adalah satu yayasan. Itu kita bersama di sini. Kemudian tentunya setelah terselenggaranya MTQ itu sampai saat ini kita 44 tahun sudah berdiri. Alhamdulillah eksis, tetap menjadi pusat pendidikan agama. Walaupun saat ini kan begitu banyak pesantren yang berdiri baik di kabupaten, kota, tetapi ciri khas kita itu memang berdasarkan kegiatan Musobaqah Tilawatil Quran, maka ciri kita memang Al-Quran. Baiklah, Bapak, saya akan bertanya, apakah ada arti atau makna dari nama pesantren ini? Pondok Karya Pembangunan itu sebenarnya identik dengan status politik Pak Presiden Soeharto. Presiden Soeharto adalah orang yang hidup dalam politiknya berpandai di Golkar, Golongan Karya. Maka jika kita menelusuri nama ini, Pondok Karya Pembangunan, maka kita tidak hanya mendapatkan di Manado ini. Di Jakarta juga ada PKP Pondok Karya Pembangunan. Dan memang ini adalah program dari Presiden sendiri. Kalau saya pelajari sejarahnya beliau, jadi beliau itu mendirikan yayasan-yayasan, ada juga masjid-masjid, ya, misalnya Masjid Pancasila di beberapa tempat di seluruh Indonesia ini. Jadi penamaan Pondok Karya Pembangunan itu jelas identik dengan Pak Presiden Soeharto sendiri, afiliasi politiknya Pondok Karya Pembangunan. Dan justru kita sebenarnya beruntung, bagi kami penamaan tidak agamis itu di situasi atau kondisi kita, lokasi kita di daerah yang kita minoritas, itu sebenarnya lebih baik dibandingkan nama yang sifatnya lebih condong ke agamis. Misalnya kan banyak pesantren dengan nama Islam, kan? Kita pernah melakukan kunjungan juga di Bali, persis di sana bukan penamaan secara agamis, tetapi penamaan secara umum. Dan itu sebenarnya memang mungkin sudah difikirkan sebelumnya oleh pendiri-pendiri kita. Itu
pesantren ini. Untuk pendirian pesantren ini tidak bersifat pribadi, tetapi dia bersifat kelompok yayasan, karena ketika Pak Mukti Ali itu menyatakan pendirian pesantren, maka itu dilimpahkan ke Gubernur Pak Hafif Worang itu di Sumatera Utara. Pak Hafif Worang membentuk tim yang akan melaksanakan kegiatan itu, maka dibentuklah satu yayasan Sankara Islamiyah namanya, yang di dalamnya adalah tokoh-tokoh daerah baik Muslim tentunya dari seluruh kabupaten kota. Itu sejarah. Sudah jelas ya dari sisi nama. Bagaimana sistem pendidikan dan pengajaran di Pondok Karya Pembangunan? Sistem pendidikan kita ada dua, formal dan non formal. Formal itu seperti umumnya ya, kita punya madrasah, sanawiyah dan aliyah yang setara dengan sekolah menengah pertama ya, yaitu SMP, sanawiyah dan SMA aliyah. Pendidikan formal itu tentunya harus sesuai dengan aturan dari Kementerian Agama. Sedangkan yang non formal itu diatur sepenuhnya oleh pengasuh pesantren. Untuk non formal itu masuk di dalamnya ekstrakurikuler, tetapi semuanya memang lebih menjurus kepada takhasus Al-Quran, tapi tidak meninggalkan kemampuan yang harus dimiliki oleh para santri, misalnya pidato, yaitu harus ada, kemudian bahasa itu juga harus dimiliki oleh santri, karena tujuan menjadi santri itu adalah dia bisa hidup mandiri, kreatif, terampil. Nah itu adalah bagian dari bentuk kurikulum kita. Kemudian Baik Bapak, selanjutnya apa saja sih predikat yang telah diraih daripada pondok pesantren ini? secara formal pesantren ini, kalau kita berkaca kepada yang kependidikan formalnya, tentunya akreditasi adalah merupakan bentuk prestasi. Jadi kita dalam prestasi akreditasi B baik ya, standar secara umum. Kemudian untuk kepesantrenan tentunya santri PKP ini alhamdulillah sudah banyak yang berkiprah dengan tingkat nasional, terutama dalam bidang Al-Quran itu sendiri. Kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan madrasah seperti SM, kemudian Pospenas, kemudian kegiatan aksioma dan sebagainya. Itu kan sama ke madrasah, Pospenas pesantren, atau kegiatan pramuka nasional pesantri. Jadi semua itu diikuti dan punya prestasi. Itu secara umum seperti itu. Pak, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana cara pesantren Karya Pembangunan bisa bertahan sampai sekarang? Yang pertama, kalau kita bicara sisi, jadi kalau di pesantren itu kan punya dua sisi, rohani dan jasmani. Gitu. Kalau jasmani itu ya secara zohir ya. Pesantren ini tentunya kita mengikuti perkembangan zaman. Zaman tahun 77 berbeda dengan tahun 2021, baik dari sisi fisik, bangunan maupun kegiatan. Jadi kita menyesuaikan. Ketika ada penyesuaian seperti itu berarti kita menjawab tantangan zaman, maka dia eksis. Untuk sisi rohaninya tentunya keikhlasan. Keikhlasan guru-guru kita, pendiri-pendiri kita, semua yang terlibat dalam pendidikan pesantren ini, ya namanya pesantren itu kan lebih banyak ke pengabdian. Pengabdian itu menuntut keikhlasan. Jadi keikhlasan itulah yang membuat kita juga eksis. Karena kalau orang tidak ikhlas dalam melakukan pengabdiannya kepada pesantren ini, maka tentunya tidak akan ada berkesinambungan kan. Jadi mudah-mudahan itu akan terus berlanjut. Demikianlah wawancara bersama Bapak Muhammad Syarif selaku pimpinan atau pengasuh dari Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Diucapkan banyak terima kasih untuk Bapak dan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.